Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call, webinar kita pagi hari ini di hari Senin ya, mengawali awal pekan di pekan terakhir bulan Januari tahun 2021 ini, tanggal 25 Januari, kita akan memulai untuk sesi pertama ya untuk webinar. Namun kami meminta untuk konfirmasi dulu bagi Bapak Ibu webinar kali ini apakah sudah terlihat dan terdengar dengan jelas untuk layar dan suara. Mohon konfirmasinya sebentar ya. Baik, terima kasih Pak Wisber Luis dan Pak Tommy, Pak Dedi, Pak Agung semuanya untuk yang sudah konfirmasi. Terima kasih. Ya, kita akan mulai. Ini adalah market map dari pergerakan market terakhir ya di akhir pekan lalu, di mana sebagian besar pergerakan indeks global ditutup negatif, baik dari Dow Jones, S&P, hanya Nasdaq yang berhasil menguat sebesar 0,09%, selebihnya negatif dari FTSI, kemudian DAX, Nikkei, Hang Seng Index, STI, sampai dengan IHSG kita pun pada pekan kemarin tutup negatif. IHSG juga lumayan cukup dalam di Asia sebesar minus 1,66. Dari pasar komoditas juga kita bisa lihat bahwa pergerakan dari komoditas utama unggulan ini nampaknya sedang terperosok jatuh juga. Karena ada WTI Brent minus 1,6%, minus 1,2%, kemudian gold 0,5%, CPO minus 0,06%, tipis ya untuk CPO. Nikel minus 0,9%, tin juga minus 0,19%, Copper juga minus 0,5%, hanya coal saja yang masih menguat plus 1,26%. Hari ini kita proyeksikan untuk market akan bergerak cukup bearish, moderat, dengan area support di 6195 dan area resisten di 6485. Kemudian alasan kami bahwa hari ini akan cenderung bearish didukung oleh beberapa market drivers yang akan menjadi pemberat dari indeks hari ini, antara lain dari pandemi yang masih memburuk, kemudian ada FOMC meeting, dan dari perkembangan awal proyeksi 4Q dari tahun 2020 di Amerika Serikat untuk GDP, terutama dari perkembangan pandemi yang semakin memburuk belakangan ini. Kita lihat bahwa pandemi ini nampaknya belum ada perkembangan yang baik ya, justru semakin berkembang memburuk ya. Ada concern bahwa jenis coronavirus yang baru ini cenderung lebih mematikan dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kemudian Menteri Kesehatan UK memberikan warning bahwa vaksinasi mungkin kurang efektif ya dalam membasmi varian baru dari COVID-19. Kemudian ada juga sentimen kekhawatiran akan ketersediaan suplai vaksin ya oleh para produsen vaksin untuk memenuhi dosis vaksin yang dijanjikan. Kemudian dari Italia, Perdana Menteri Italia mendeskripsikan bahwa keterlambatan dalam pemenuhan
vaksin Pfizer dan AstraZeneca merupakan kesalahan yang tidak dapat diterima ya, atau termasuk kesalahan yang serius, karena ini merupakan sesuatu yang sudah ada kontrak sebelumnya ya, ada kontrak pemenuhan dari vaksin ini yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Pfizer dan AstraZeneca, namun tidak dipenuhi. Ini adalah termasuk salah satu kesalahan ya, yang tidak dapat diterima oleh Italia. Kemudian yang masih diharapkan oleh Amerika Serikat dari perekonomian Amerika Serikat adalah stimulus dari Amerika Serikat, bahwa Presiden baru Amerika Serikat yang terpilih itu Joe Biden telah mendorong Kongres US ya untuk mencairkan 1,9 triliun US dollar sebagai stimulus ya, di tengah adanya COVID-19. Demikian dari perkembangan terbaru pandemi COVID-19. Kemudian dari FOMC meeting yang dijadwalkan adalah di hari Rabu. Diperkirakan bahwa tidak ada perubahan ya pada FOMC meeting. Kemudian tidak ada juga perubahan pada FOMC statement. Kemudian kalau dilihat juga kemungkinan besar tidak ada perubahan dari kenaikan ya. Diperkirakan tidak ada kenaikan dari bond yields ataupun ekspektasi dari inflasi. Jadi nampaknya dari bond yields maupun inflasi akan diperkirakan tetap stabil pada FOMC meeting nanti ya. Kemudian dari GDP Amerika Serikat diperkirakan di hari Kamis ya ada diperkirakan untuk GDP di 4Q tahun 2020 ini akan melanjutkan recovery di tahun 2020 di kuartal 3 ya. Kuartal 3 kan sudah sempat terjadi recovery GDP, namun untuk di kuartal 4 mungkin recovery-nya tidak akan setinggi di kuartal 3. Di mana untuk di kuartal 4 ekspektasinya itu untuk perbaikan GDP Amerika Serikat hanya sebesar 4,2% dibandingkan recovery di kuartal 3 tahun 2020 yang sebesar 33,4%. Jadi tidak akan recovery tidak akan setinggi ya dari kuartal sebelumnya. Jadi masih dalam fase ekspansi. Untuk konsumsi perorangan di kuartal 4 diperkirakan juga akan kembali dalam jalur ekspansi, yaitu 3,2% secara kuartalan, yang jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya lebih besar ya sebenarnya di kuartal 3. Di kuartal 3 41,0%. Namun di kuartal 4 sebenarnya masih dalam jalur ekspansi, namun tidak setinggi ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi yang memperburuk indeks rata-rata sih sebenarnya dari kekhawatiran ya dari pandemi COVID-19 yang diperkirakan dengan adanya varian baru ya, atau mutasi baru ini dari COVID-19 ini dampaknya lebih berbahaya atau lebih mematikan ya dibandingkan varian sebelumnya. Dan juga tentang ketersediaan dari vaksin.
Ini yang uh, masih diperhatikan ya sebagian besar oleh investor. Dari foreign flow analysis kemarin di pasar reguler, market masih mencatatkan net sale sebesar 137,7 miliar rupiah, sehingga untuk year to date masih net buy sebesar 8,58 triliun rupiah. Dari korporasi ada INTP. INTP berfokus pada peningkatan volume penjualan di tahun ini melalui pangsa pasar yang sudah ada dalam negeri maupun pembukaan pangsa ekspor di negara-negara baru lainnya seperti di Malaysia. Kemudian untuk INTP, INTP menargetkan penjualan akan bertumbuh ya sebesar 4% di tahun 2021. Dari konstruksi ada Adikarya. Adikarya menjelaskan bahwa sepanjang 2020 perusahaan telah mencatatkan pencapaian kontrak baru sebesar 19,7 triliun. Ini di luar pajak dan telah meningkat 34% dibandingkan dengan pencapaian kontrak baru di 2019. Dari anak usaha PT-PP itu PPRO. PPRO mendapatkan hutang ya. Telah mendapatkan hutang pinjaman hutang dari parent company-nya yaitu PT-PP sebesar 1,6 triliun untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo ya. Jadi PPRO meminjam kepada induknya karena terbatasnya funding resource dari bank ya. Karena bank akhir-akhir ini lebih selektif dalam meminjamkan hutang kepada beberapa entitas korporasi untuk mencegah NPL lebih meningkat ya. Jadi memang PPRO lebih prefer untuk meminjam ke entitas induk itu PT-PP. Hari ini kami punya beberapa saham yang akan kami rekomendasikan. Pertama dari sektor perkebunan yaitu AALI. AALI untuk short term cenderung bearish, namun untuk medium term masih cenderung sideways ya. Jadi kita masih bisa memanfaatkan pola sideways yang ada. Kemarin pun di perdaan terakhir sempat menembus area resisten terdekat di 12.000, sehingga untuk hari ini kita masih merekomendasikan untuk buy pada level 11.525 hingga 11.650 dengan target price terdekat di 12.000 dan target price kedua di 12.325. Area stop loss di 11.200 untuk AALI. Kemudian ada bull. Kalau bull dari short term memang ada kecenderungan bearish, namun dari medium term nampaknya masih dalam lajur penguatan atau bullish. Kami merekomendasikan trade buy untuk bull di area 4 dengan target terdekat di 456 dan target kedua di 494. Jangan lupa untuk stop loss di level 385 untuk bull.
Kemudian terakhir ada zinc. Kami merekomendasikan zinc dengan beberapa pertimbangan, antara lain meskipun short term cenderung bearish ya, namun kita masih bisa lihat bahwa pergerakan dari zinc masih cenderung sideways ya. Jadi belum ada tanda-tanda adanya pergerakan bearish dari zinc untuk medium term. Hari ini kami merekomendasikan trade buy untuk zinc di level 183 dengan target terdekat di 197 dan target berikutnya di level 218. Jangan lupa untuk stop loss di level 170 untuk zinc. Ya, zinc trade buy 183, kemudian trade buy bull 404 dan trade untuk buy on range Ali 11525 hingga 11650. Demikian untuk sesi pertama kita dari technical recommendation, kemudian market drivers juga sudah. Kita akan berlanjut ke sesi Q&A. Beberapa pertanyaan sudah mulai masuk di sini. Kita akan lihat. Ya, pertama pertanyaan dari Bu Gusti Ayu Putri ya, BBRI dan Elsa. Oke, kita akan mulai Q&A. Kita akan buka chartnya dulu ya. Oke, kita akan lihat untuk BBRI bagaimana views-nya pada hari ini. Ya, untuk BBRI saya lebih suka untuk hold ya untuk level sekarang. Karena belum ada kelanjutan dari sebenarnya masih dalam fase uptrend, belum berakhir juga uptrendnya karena belum patah trend juga. Support dia itu sekarang ada di sekitar 4.600 ya, sekitar 4.600. 4.630-an lah ya untuk level sekarang supportnya. Belum mengarah ke bawah 4.630 juga, jadi sebenarnya masih hold aja. Kita lebih suka hold. Meskipun masih ada potensi koreksi ya, lanjut koreksi untuk hari ini. Resisten atau target ada di level 4.900 ya untuk hari ini. Terdekat di 4.800, kemudian berikutnya di 4.900. Jangan lupa untuk stop loss di level 4.600. Karena kalau ke bawah 4.600 itu sudah patah tren ya, atau bergerak menuju bearish. Nah, kemudian hold BBRI, kemudian berikutnya ada Elsa yang ditanyakan.
Ya, untuk medium term memang masih dalam fase bullish ya. Cuman bullish-nya juga cukup signifikan di beberapa hari, misalkan di awal Januari ya, cenderung sangat bullish, kemudian sekarang mulai sideways. Tapi sebenarnya belum ada tanda-tanda untuk bearish ya. Kalau sekarang kita perhatikan ya masih dalam jalur penguatan untuk stop loss sendiri, karena WTI juga ini juga cenderung searah ya dengan pergerakan dari komoditas minyak belakangan cenderung terkoreksi ya. Masih hold untuk ELSA, hold dengan target di area 470 hingga 480 dengan level support yang perlu diperhatikan sekarang di sekitar level 420. Jadi kalau mulai tembus ke bawah 420 ada baiknya untuk stop loss ya. Untuk support kedua adalah di sekitar 390. Jadi agak jauh juga. Sekarang bisa hold dulu atau juga wait and see dulu kalau mau masuk. Wait and see dulu apakah dia masih bisa bertahan di atas 420. Kalau sudah mulai terkoreksi ke bawah 420 ada baiknya sell ya ataupun menghindar dulu di ELSA. Kemudian Bu Ayu juga masih menanyakan PTPP. Ya, untuk PTPP nampaknya sudah mulai rawan ya. Dia sudah mulai mengakhiri fase trennya dan juga sekarang sudah mulai masuk ke pola sideways ya. Meskipun belum masih minor ya untuk pergerakan sideways-nya, cuman sudah ada tanda-tanda penguatannya juga sudah mulai berakhir untuk PTPP. Ada baiknya mulai untuk taking profit ya untuk PTPP. Ya, taking profit untuk PTPP atau mulai sell. Lebih suka untuk sell ya dengan area support yang perlu diperhatikan untuk PTPP di sekitar 1800 ya. Ya, 1800 level support untuk PTPP. Berikut ada GJTL. GJTL meskipun ada koreksi ya, koreksi setelah dia akan ada gap ya dari sebelumnya di 820 kemudian tiba ada gap naik ke level 8 ke 900-an ya. Jadi ada koreksi di area gap. Namun overall masih dalam fase uptrend. Dan sekarang dia membentuk pola support yang cukup kuat di level 800. Jadi untuk sekarang sebaiknya masih hold dulu atau juga boleh ya untuk trading buy dengan level tradingnya di level 800 hingga level 900. Ya, jadi hold targetnya masih di sekitar 900. Dia mulai membentuk pola ini juga ya. Ya,
Jadi memang masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya untuk GJTL. Untuk area konfirmasi kita perhatikan jika berhasil menembus ke atas 870 maka ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan hingga ya area 900. Kemudian lanjut ke pertanyaan Bu Maria, ada BBCA. Kita lihat ya BBCA apakah akan melakukan koreksi. Oke, kita akan move ke chart lainnya dulu ya. Oke, kita akan kita akan lanjut BBCA ya terakhir ya. Kita akan lihat BBCA. BBCA kami lihat masih ada potensi untuk terkoreksi dari chart terakhir menunjukkan pekan lalu ya. Ada usaha untuk menguat, namun apakah masih berat untuk BBCA melanjutkan penguatan? Bisa lihat di sini candle terakhir ya, mengkonfirmasi bahwa pola penguatan masih cukup berat untuk BBCA, jadi mungkin masih ada potensi koreksi juga untuk hari ini. Bisa diperhatikan penurunan masih dapat berlanjut hingga level 35.000. Ya, support terdekat di 35.000 untuk BBCA. Ya, jadi BBCA masih masih ya, sebenarnya dalam jalur uptrend, namun belakangan ada koreksi. Perhatikan untuk level stop loss BBCA di level 35.000. Karena jika sudah ke bawah 35.000 ini sudah akan kembali ya melanjutkan koreksi untuk BBCA. Kemudian setelah BBCA, BBNI. Ya, kita lihat BBNI akan koreksi sampai mana juga. Untuk BBNI kita lihat fase uptrendnya nampaknya sudah berakhir ya. Kalau sekarang cenderung untuk sideways. Perhatikan level support di sekitar
masih ada potensi koreksi ke 6.170 ya. Sekitar 6150 hingga 6170 koreksi. Itu juga sebagai level sideways dia, kemudian stop loss jika ke bawah level 6.000 ya. Karena kalau sudah ke bawah 6.000 itu artinya sudah fix dia akan melanjutkan bearish. Setelah BBNI, berikut yang mana ada BMRI juga. Nah, untuk BMRI, perhatikan level supportnya di 7.050. Untuk sekarang masih bisa hold, TP-nya kurang lebih di 7.400, masih sama di sekitar resisten terdekat nih, 7.400. Untuk sekarang kita lebih suka untuk hold dulu ya untuk BBBMRI. Jika masih bergerak di rentang 7.050 hingga 7.400. Cuman memang ada untuk rata ini ada koreksi ya untuk hari ini. Pak Wisber Louis nanyakan, oke, Weton, SMRA, BBC sudah ya Pak. Kemudian kita akan coba ke Weton dulu. Weton sudah mulai masuk ke fase sideways, sehingga kita lebih suka untuk hold ya sekarang. Targetnya kurang lebih masih sama, terdekat di sekitar resisten terdekat di 432 ya. 430 hingga 432 ya, Pak Louis Weton. Kemudian untuk support di 400. 400 sehingga perlu ada stop loss ya jika sudah tembus ke bawah 400. Next ada SMRA. Untuk SMRA juga kurang lebih sama tadi seperti Weton ya, dari pergerakan harga sahamnya. Sudah mulai masuk ke fase sideways. Kita perlu hati-hati untuk SMRA. Karena level sekarang merupakan kebetulan level supportnya juga ya, 770. Untuk level ininya apa namanya, stop loss, perhatikan jika ke bawah 765 maka ada baiknya stop loss ya, karena bisa melakukan pelemahan ke 720. Untuk sekarang jika masih di atas 765 masih bisa untuk hold aja, targetnya di 800. Kemudian dari mining ada tambang, kita lihat ya untuk Antam. Untuk Antam jika kita bentuk secara tren ya, ini masih dalam tren penguatan ya, belum ada koreksi yang cukup serius untuk Antam meskipun sempat ARD ya. Antam sebaiknya untuk sekarang masih bisa untuk di hold dulu, hold dengan target harga di sekitar level 3.100 ya, 3.100 untuk Antam. Namun perlu diperhatikan stop loss jika ke bawah area 2.700 ya.
Area stop loss 2.700 hingga 2.560. Kemudian Pak Hendrali, BBRI-nya tadi sudah ya, BBRI. Ini dulu BBRI terakhir. Ya, BBRI masih bisa untuk di hold. Targetnya masih di sekitar 4860 ya. Cuman untuk jangka pendek ada kemungkinan koreksi. Target koreksinya mungkin sampai 4.600. Ya, support terdekat 4660, support berikutnya 4600. Kemudian ada INKP. INKP overall masih dalam jalur penguatan. Cuman sudah mulai terbentuk double top ya di kisaran level 14225, sehingga kami lebih suka sekarang masuk ke level sell untuk sekarang. Target kemungkinan berpotensi ke level 12.400. Ya, sell untuk INKP target 12.400 ya. Kemudian berikutnya ada Wood. Untuk Wood kita lebih prefer untuk hold dulu dengan catatan hold dengan batasan sampai targetnya kurang lebih masih sama 660. Untuk stop lossnya itu jika sudah ke bawah 600. Jika sudah tembus ke bawah 600 artinya sell. Pak Robertus, Antam, BBRI sudah, mungkin kita ke PTDA ya, yang belum di review hari ini sudah PTDA. Ya, PTDA mencatatkan koreksi cukup drastis pagi ini. Untuk medium term nampaknya sudah mengakhiri ya pasca penguatannya. Targetnya juga sudah tercapai untuk kami, sudah 2 kali ya, bahkan ke level 3000 terkonsolidasi ya. Hari ini kita lihat ada potensi koreksi hingga level 2630 ya. Supportnya masih di kisaran 26 sekitar 2630 ya. Jadi kalau sudah kita lihat dulu area konfirmasinya, kita menembus ke bawah 2630 dan kita sell untuk PTBA. Ya, kita akan review sebentar untuk ISG pada pembukaan hari ini. Oke, kita lanjut ke saham KLBF dulu ya. Mungkin sebelum bahas nanti kita akan di akhir akan kita review untuk ISG. Pak Andri menanyakan KLBF. Nampak KLBF langsung ya dibuka merah ya, melemah pagi hari ini. Sebenarnya setelah dia terkoreksi cukup dalam, sejak 2 minggu lalu ya, sebenarnya sudah mulai
ada tanda-tanda sebaiknya sell. KLB memang supportnya ini yang terdekat ada di kisaran 1600. Dan pagi ini sudah tembus ke bawah 1600. Jadi ada baiknya sell dulu. Untuk KLB target penurunan ke level 15. Support barunya ini ada di kisaran sebentar 1520 ya. 1500 hingga 1520. Ya ada baiknya sell dulu untuk KLB Pharma. Pak Andri menanyakan saham Bumi ya. Bumi Resources juga kurang lebih sama seperti saham lain ya. Ada koreksi juga di pagi ini dibuka gap turun ya. Ini perlu diwaspadai juga. Sebaiknya wait and see dulu untuk Bumi. Bu Maria Magdalena menyiapkan LSIP ya. Oke, untuk LSIP kita lebih suka untuk sell untuk level sekarang. CPO masih berpotensi menunjukkan penurunan ya. LSIP sudah mencapai target kami di 1410 ya. Secara target valuasi kami 1410 target LSIP dan sempat mencapai level tertingginya di kisaran 1480 ya. Kalau kita gambarkan secara trend line memang sudah mengakhiri juga fase uptrend nih, sudah berakhir untuk uptrendnya sehingga untuk hari ini berpotensi koreksi ke level 1200. Jadi LSI. Kemudian berikutnya ada kalau mau masuk ke LSIP mungkin perlu agak hati-hati juga ya karena agak risky juga untuk sekarang. Kalau mau masuk di level 1200 itu di 1200 itu pun dengan catatan kalau dia tidak tembus ke bawah 1200 ya. Mungkin masih bisa untuk ada uptrend minor ya untuk LSIP. Kita lihat dulu kalau mau masuk jika 1200 tidak ditembus ke bawah ya. Nah, ini merupakan permulaan dari downtrend ya untuk LSIP. Kemudian ada UNTR. UNTR sell untuk UNTR sudah patah support di 25.000 ya. Jadi ada kemungkinan untuk koreksi lanjutan hingga 24.200. Java hold targetnya di 1600. Support perhatikan di kisaran 1455. Kemudian Bu Rini menanyakan Sido WG Excel ya.
Ya, Tuxedo waspadai sekarang wait and see dulu. Ada potensi untuk menunjukkan koreksi ya. Support sekarang sudah menyentuh area support, kita perlu tunggu dulu apakah dia masih bisa bertahan di atas 715. Jika tembus ke bawah 715 ada baiknya sell karena bisa lanjutnya koreksinya ke area 700. Untuk WG kita lebih suka untuk sell, targetnya di level 220 ya, sekitar 220 hingga 226. Berikut ada Excel. Excel juga sempat patah support ya. Supportnya kan di 2400, sempat ke 2350. Kita untuk Excel bisa buy on weakness di area sekarang 2400, targetnya di sekitar 2470. Karena koreksinya juga nampaknya tidak terlalu signifikan ya, tadi sempat koreksi cuman masih bisa untuk kembali menguat ke pullback. Targetnya 2500 untuk Excel, masih bisa masuk untuk Excel. Kemudian Pak Agung menanyakan KF apakah sudah boleh masuk atau belum. Untuk KF sekarang belum bisa masuk ya, kita tunggu lagi level supportnya 4020. Jika ada pola reverse atau kembali menguat ya ke atas 4200, itu baru ada sinyal untuk kembali masuk ke saham ini. Next ada IRA juga sudah patah ya untuk tren penguatannya. Sekarang lebih suka hold dulu, targetnya 2600 ya, 2600 IRA. Kemudian IRA supportnya sekarang ya, supportnya di 2400, kita perhatikan dulu. Jika hari ini tidak ditutup di bawah 2400, jadi masih bisa untuk masuk ke IRA. Kemudian berikutnya ada Bu Edwin menanyakan koreksi, apakah ISG akan koreksi di dalam akhir Januari menuju Februari. Kalau menurut saya secara overall ISG memang ada potensi koreksi ya di akhir bulan ini, karena mulai menunggu earning season ya, earning season untuk full year tahun 2020. Ya untuk untuk ISG secara keseluruhan. Pasar masih menanti-nantikan untuk momentum dari earnings ya full year 2020. Kemudian Bu Lydia menanyakan Adi, Adaro ya, dan BBKP.
Kalau saya lihat dari trendline memang sudah patah ya untuk tren penguatan dari ADI. ADI sekarang akan menguji level support 15.30. Jadi saya lebih prefer untuk sekarang untuk hold dulu ya, hold ADI. Targetnya kurang lebih di kisaran 17.40. Namun untuk area supportnya di 15, sekitar 15.40 ya. Kalau dia tembus ke bawah 15.40, lebih baik cut loss untuk ADI. Adaro sudah mencapai target kami. Kalau kita lihat targetnya di kisaran 1.600. Sudah tercapai di awal dan akhir tahun. Di akhir tahun lalu maupun di awal tahun ini sudah tercapai. Sekarang sudah mulai membentuk pola lower baru ya. Pagi hari ini dia sudah menembus level 13.45, di mana 13.45 area merupakan area supportnya. Sempat ke level tadi lowernya itu lowest untuk pagi hari ini di 12.60. Jadi kami lebih suka untuk sell untuk Adaro. Target penurunan di kisaran supportnya 12.50 lah kurang lebih. Nih kalau kita gambarkan trend lainnya memang ada penurunan yang lumayan ya signifikan, membentuk pola downtrend seperti itu. Jadi sell untuk Adaro, kemudian yang ditanyakan terakhir ada BBKP, boleh beli dia BBKP, Bank Bukopin, ya masih bisa untuk hold dengan batasan 550 ya. Jika menembus ke bawah 550, berarti ada potensi untuk menunjukkan koreksi ke area di 495. Jadi kalau menurut saya sekarang karena sudah di 545 sebaiknya sell untuk BBKP. Pareva ya. Pareva kan TLKM. Bagaimana untuk perkembangan TLKM kita akan lihat. Untuk TLKM kita lihat hari ini 3 hari terakhir membentuk pola downtrend yang cukup signifikan. Hari ini kita lebih suka untuk hold dulu untuk Telkom dengan level support yang perlu diperhatikan di kisaran support barunya di 3280. Cuman untuk medium term karena masih dalam fase sideways, kita masih berharap bisa kembali ya ke level 3500. Ya 3280 level supportnya ya. Tadi oke, kemudian Bu Iren menanyakan Adaro hold atau sell. Untuk Adaro sell, kemudian untuk Doit akan review untuk Doit. Untuk Doit hold dengan batasan level supportnya itu di sekitar 328 ya. Stop loss jika ke bawah 328. Ada potensi koreksi ke 312 ya. Karena kalau kita lihat Doit memang sudah membentuk pola inverted cup and handle. Jadi saya memang ada potensi koreksi ke bawah 320, bisa ke 312, kemudian bisa lagi lanjut koreksi ke 300.
overall untuk batu bara kita lebih sell ya untuk sekarang. Kemudian Bu Monik menanyakan Indi dan Pegas. Pak Fadila, ya masih bisa bertanya ya Pak. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Indi, sorry, Indi ya. Indi sudah tembus ini sudah tembus ya area supportnya pagi hari ini. Jadi sebentar kita akan lihat dulu untuk Indi. Indi sudah breakout dari support 1570. Jadi kalau menurut saya lebih prefer sell. Target penurunan bisa ya mencapai 1480 hingga 1400 nih untuk Indi. Kemudian Pegas hold dulu, supportnya dia masih bergerak di level sideways sekarang. Supportnya di 1605 ya, 1605. Kemudian resisten terdekat ada di sekitar 1700. Oke, jadi dia belum nembus area support lah ya untuk sekarang. Pegas masih bisa untuk dipegang untuk Pegas. Support pertama 1605, support kedua ada di sekitar 1520. Stop loss jika ke bawah 1520. Kemudian berikutnya ada Bu Monik masih menanyakan Wika ya. Oke, kita akan lihat Wika. Wika kurang lebih seperti Adi nih ya. Dia akan menguji level support 1805. Jadi tiga candle terakhir ini memang sudah mengkonfirmasi ada pola bearish yang ke depan untuk Wika. Oke, kita akan lihat. Ya, kalaupun kita gambar dengan tren lain, ini sudah patah ya. Uptrend lainnya sudah patah, jadi sekarang lebih suka untuk yang trading atau trader lebih menyarankan untuk sell dulu ya. Sell targetnya 1805. Kalau yang swing mungkin hold dulu. Kita lihat dulu mungkin ada kesempatan untuk ke depannya untuk bullish minor bullish ya. Tapi kita perhatikan dulu jika dengan ketentuan hold di atas, jika masih berada di atas 1800 ya. Jika sudah ke bawah 1800 overall kita lebih suka sell untuk Wika begitu. Kemudian WSKT kita masih hold untuk sekarang. Perhatikan level supportnya sempat dia sentuh juga 1600. Jika ada koreksi ke bawah 1600 ada baiknya sell. Rata-rata untuk properti maupun untuk konstruksi ya, terutama untuk konstruksi memang sudah mulai ini ya, memasuki atau menguji pola downtrend seperti itu. Ya, jadi untuk was kita perhatikan level supportnya 16.600.
Kalau ke bawah 1.600 artinya sell. Sekarang masih oke lah untuk hold. Demikian Bu Iren. Untuk SWF mungkin ini untuk jangka panjang ya. Untuk medium term sampai long term. Tapi untuk short term ada potensi koreksi dulu. Kita lihat dulu ya beberapa perkembangan terakhir untuk konstruksi. Masih wait and see dulu. Meskipun ada SWF. Kemudian Pak Fadil pernyataan terakhir BBKP. Ya, BBKP. Kita lihat dulu. Apakah masih berpotensi untuk menutup gap ya 670 hingga 715. Gapnya itu 670 ya. Setelah kita akan lihat dulu 670. Oh, di kisaran ini ya. 670 hingga 715 ada potensinya dengan catatan pergerakan dari BBKP hari ini tidak akan menembus level 545. Jadi kalau mulai ke bawah 545 itu memang ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke 500 seperti itu. Jadi kalau ada koreksi ke bawah support 545 ada baiknya sell. Tapi kalau masih bisa hari ini mesti bertahan di atas 545 itu masih oke lah untuk kembali reverse ke 600 hingga 700 untuk BBKP. Kurang lebih seperti itu. IHSG masih melakukan koreksi sekarang ke 6.200 ya. Cukup dalam juga pagi hari ini koreksinya dan nampaknya untuk medium term sekarang dari beberapa area low titik terendah ya atau lowest dari beberapa perdagangan memang sempat break ya, sempat break channel. Tadi sudah sempat breakout dari uptrend channel, jadi waspada ada kemungkinan koreksi lanjutan dari hari ini maupun hingga akhir pekan ini menutup bulan Januari. Seperti itu. Oke. Overall dalam ini ya mulai memasuki fase downtrend. Ya, terima kasih ya untuk Pak Fadil dan Bu Monik ya pertanyaannya. Oke, demikian untuk sesi Q&A pada webinar pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi webinar berikutnya di hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 di pukul yang sama 8.30. Tetap saksikan ya webinar di hari berikutnya dan semoga untuk webinar pagi hari ini bisa menjadi insight ya bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah webinar, terima kasih untuk partisipasinya, untuk bergabung pagi hari ini dan mohon maaf untuk beberapa kekurangan dalam penyampaian pun kata-kata dalam webinar pagi hari ini. Terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu peserta pilih webinar hari ini. Terima kasih.